Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rianto Chandra, NPM 21012047. Fakultas Teknik, Prodi Teknik Informatika, Universitas Asahan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai deadlock. Pengertian deadlock. Deadlock adalah keadaan di mana sejumlah permintaan yang tidak bisa dijalankan oleh scheduler karena permintaan-permintaan tersebut saling tunggu-menunggu. Deadlock adalah masalah utama dalam penggunaan data secara bersama-sama. Deadlock juga dapat diartikan sebagai kebuntuan. Kebuntuan yang dimaksud dalam sistem operasi adalah kebuntuan proses. Jadi deadlock ialah suatu kondisi di mana proses tidak berjalan lagi ataupun tidak ada komunikasi lagi antar proses dan sering kita sebut sebagai hang. Penyebab terjadinya deadlock. Permasalahan deadlock terjadi karena sekumpulan proses-proses yang diblok, di mana setiap proses membawa sebuah sumber daya dan menunggu mendapatkan sumber daya yang dibawa oleh proses lain. Pada tahun 1971, menurut artikel A.G. Kaufman, dalam artikelnya yang diterbitkan pada tahun 1971, terdapat 4 penyebab terjadi deadlock yang dikenal sebagai Kaufman Condition. Yang pertama yaitu mutual exclusion, yaitu suatu sumber daya yang tidak bisa berbagi dengan lebih dari satu proses. Yang kedua ada hold and wait condition, suatu proses yang telah mempunyai sumber daya kemungkinan meminta sumber daya yang baru. Yang ketiga ialah no preemption condition. Itu begitu diberi jatah waktu pemroses, maka prosesor tidak dapat diambil alih oleh proses lain sampai proses itu selesai atau run to completion. Yang keempat yaitu circular wait condition. Adanya kondisi seperti rantai, yaitu sebuah proses membutuhkan sumber daya yang dipegang proses berikutnya. Macam-macam sumber daya dan prosedur pemakaian. Kejadian deadlock selalu tidak lepas dari sumber daya, bahwa hampir seluruhnya merupakan masalah sumber daya yang digunakan bersama-sama. Oleh karena itu, kita juga perlu tahu bahwa tentang jenis sumber daya, yaitu sumber daya dapat digunakan lagi berulang-ulang dan sumber daya yang dapat digunakan dan habis dipakai atau dapat dikatakan sumber daya sekali pakai. Yang pertama yaitu sumber daya yang bisa dipakai berulang-ulang. Sumber daya ini tidak habis dipakai oleh proses manapun, tetapi setelah proses berakhir, sumber daya ini dikembalikan untuk dipakai oleh proses lain yang sebelumnya tidak kebagian sumber daya ini. Contohnya prosesor kanal I atau O, DISC, smart ports. Contoh peran sumber daya jenis ini pada terjadinya deadlock ialah misalnya sebuah proses memakai DISC A dan B, maka akan terjadi deadlock jika setiap proses sudah memiliki salah satu DISC dan meminta DISC yang lain. Masalah ini tidak hanya dirasakan oleh pemrogram, tetapi oleh seorang merancang sebuah sistem operasi. Cara yang digunakan pada umumnya dengan cara memperhitungkan dahulu sumber daya yang digunakan oleh proses-proses yang akan menggunakan sumber daya tersebut. Contoh lain yang menyebabkan deadlock dari sumber yang dapat dipakai berulang-ulang ialah berkaitan dengan jumlah proses yang memakai memori utama. Yang kedua yaitu sumber daya sekali pakai. Dalam kondisi biasa, tidak ada batasan untuk memakai sumber daya apapun. Selain itu, dengan tidak terbatasnya produksi akan membuat banyak sumber daya yang tersedia. Tetapi dalam kondisi ini juga dapat terjadi deadlock. Pemodelan deadlock. Bisa dilihat pada gambar berikut pemodelan deadlock model Holt tahun 1972. Kita lihat gambar A, proses A menggunakan resort R. Gambar B, proses B meminta atau menunggu resort S.
Gambar C, deadlock terjadi, proses C dan D meminta result T dan U. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan mengenai deadlock. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.